Halo semua, jadi perkenalkan nama saya Abdul Mahfuz Sarahab. Saya asal dari Sumatera Utara dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi pada hari ini teman-teman, saya diberikan tugas untuk mengajar, memenuhi tugas materi pembelajaran Quran Hadis di MTS. Nah, mari kita saksikan bersama. Kali ini Bapak kesini ingin mengajarkan kepada anak-anak semua satu tentang sifat dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yaitu jujur. Oke, sebelum kita masuk materi, Bapak ada dua di sini gambar. Nah, ini Bapak ada megang dua gambar. Dah, nampak semua kan? Tapi sebelum itu Bapak ingin membagi anak-anak semua menjadi 3 kelompok. Dimulai dari sekarang. Seperti kelompok yang tadi ada, yang sebelumnya. Ayo, cepat. Jadi Bapak di sini mempunyai 2 gambar. Perhatikan di sini semua. Mempunyai 2 gambar. Jadi akan Bapak kasih 2 gambar ini ke tiap kelompok, tapi dalam satu kelompok hanya mempunyai waktu setengah untuk memperhatikan gambar. Nah, setelah Bapak kasih nanti ini ke tiap kelompok, tugasnya adalah perhatikan gambar ini, ya. Setelah diperhatikan, ambil kesimpulan, analisis, cari apa yang perbedaan di antara itu. Sudah siap? Dah, mulai dari kelompok 1 ya. Waktunya 1 menit. Langsung diskusikan tema gambarnya. Udah? Sudah. Ya, Terima kasih. selanjutnya kelompok 2. Cepat. Jujur bakar nanti. Kalau ini dia jujur. Sudah. Selanjutnya kelompok 3. Cepat. Udah belum? Sudah. Oke.
menuliskan gambar. Sekarang Bapak minta satu orang yang kelompok untuk maju ke depan menyimpulkan hasil daripada kedua gambar. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan satu orang aja boleh. Silakan sampaikan. Gambar yang kedua maksudnya itu jatuh jujur kepada Bapak. Gambar pertama maksudnya itu berbohong kepada Bapak. Terima kasih. Silakan. Oke, kelompok kedua, silakan. Siapa? Silakan. Misalnya yang gambar pertama yang bapakku nanya, nak nampak nak gambar berarti ada berapa? Tidak pak, pada dia nampak gambar pertama. Sedangkan gambar kedua anak itu nampak gambar ada memberikan kepada pamannya. Sebenarnya gambar pertama anak itu berbohong dan gambar kedua anak itu jujur. Silakan. Oke, selanjutnya kelompok ketiga. Silakan. Kenalan dirimu lah. Kenalan dirimu. Presentasi kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi Simpelnya adalah kita sebagai manusia tidak boleh berbohong pada siapapun. Karena Nabi mengajarkan kita berbicara jujur dan berbohong adalah sifat perbuatan yang tidak terpuji. Maka dari itu kita harus berbicara jujur. Nomor pertama adalah ada seorang anak yang melihat dompet bapak tersebut, tetapi dia berkata saya tidak melihatnya pak kepada bapak tersebut. Lalu gambar dua yang kedua itu anak tersebut berkata jujur dan memberikan dompet tersebut kepada bapaknya. Dari sekian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulannya adalah gambar pertama itu ada sifat kejujuran. Yang kedua berbohong. Oke, baik. Dengarkan di sini anak-anak semuanya. Di sini ada Bapak mempunyai satu kisah, yang mana kisah ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Di mana pada saat itu ada sekelompok pemimpin-pemimpin dari Mesir menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nah, para pemimpin Mesir ini mengendarai unta menemui Nabi Muhammad. Nah, di saat pemimpin-pemimpin Mesir berbuka-buka dengan Nabi Muhammad SAW, datanglah salah satu sahabat Nabi. Namanya siapa? Namanya ialah Nuaiman. Ada yang pernah dengar kata Nuaiman? Nah, datanglah Nuaiman. Dia berkata, datanglah Nuaiman dalam kondisi perutnya sedang salah. Dia melihat unta pemimpin Mesir, lalu dia meninggal. Dah, sampai situ paham? Paham. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian keluarlah Nabi Muhammad beserta pemimpin Mesir. Pemimpin Mesir ini terkejut melihat tidak ada untanya. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya unta tersebut telah disembelih oleh Nuaiman. Nah, pada saat itu Nuaiman telah berlari ke ujung unta. Di saat itu pula Nabi Muhammad mengejar. Ketika Nuaiman telah sampai di Mekah, Nuaiman bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu Suhaib bin Harmalah. Siapa? Suhaib bin Harmalah. Ingat nama ini ya. Nah, apa kata Nuaiman? Wahai sahabat Nabi, wahai sahabat Rasul. Nah, ketika ada siapapun yang mencari saya, tolong katakan saya kamu tidak melihat saya. Dan apa
siapapun itu, jangan katakan saya di mana, jangan katakan kamu melihat saya. Dan nah, beberapa waktu kemudian datanglah Nabi Muhammad. Ketemulah dengan sahabat Nabi, yaitu bukan Nuaiman, Suhaib bin Harb malah. Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau melihat Nuaiman? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak melihat Nuaiman, tetapi Nuaiman sedang bersembunyi di dalam sumur. Sahabat Nabi Suhaib bin Harb ini mengatakannya gimana? Sesungguhnya saya tidak melihat Nuaiman. Itu mengatakan dengan mulut, tetapi matanya melihat ke bawah, melihat ke sumur. Nah, di situ ada dapat dua pelajaran. Yang pertama ialah sifat jujur, yang kedua adalah amanah. Yang mana Suhaib bin Harmalah ini amanah ketika Nuaiman tadi mengatakan, wahai sahabat Rasul, nanti ketika siapapun datang mencari saya, tolong katakan, tolong jangan katakan saya di mana. Itu amanahnya dijaga. Yang kedua ialah jujur. Suhaib mengatakan, saya tidak melihat Nuaiman, tetapi matanya melirik ke sini. Sudah paham semua? Oke, paham. Nah, jadi dalam kisah tersebut terdapat dua sifat, yaitu sifat amanah dan juga sifat jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang jujur ataupun orang-orang jujur. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita simpulkan dari sini ataupun kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, berbuat baiklah engkau walaupun itu dalam kondisi pahit. Tadi dalam awal pertemuan kita, Bapak sudah menanyakan bahwasanya siapa di sini yang tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, di situ Bapak sebenarnya memancing, siapakah di sini yang bersifat jujur? Ternyata tadi ada di sini yang berani berkata jujur sebanyak 9 orang. Nah, di situ itu adalah contoh daripada sifat jujur. Tapi dia berani jujur ketika yang dia katakan itu salah. Nah, Bapak juga pernah dinasihati dulu waktu SD. Dinasihati oleh bapak saya, bapak-bapak, bahwasanya, nah, kemana pun engkau pergi, tahu apa yang harus dibawa. Yang harus dibawa adalah satu, sifat jujur. Karena ketika kita jujur, banyak orang yang menghormati kita, banyak orang yang menyayangi kita, banyak orang yang mau berteman. Oke, baik. Jadi di sini yang 9 orang tadi Bapak sangat mengapresiasi tinggi karena dia berani jujur, dia berani mengatakan kesalahannya. Walaupun yang dia katakan itu adalah salah, tapi dia telah menunjukkan bahwasanya dia bisa bersifat. Siapa di sini yang merasa sudah mempunyai sifat? Tidak ada. Siapa yang pernah berbohong? Semua ya? Oke. Silakan tengok ke depan. Ketika kita satu kali saja berbohong, 10 kali jujur. Dah, contohnya si A telah jujur selama 10 kali perbuatan, tetapi di perbuatan ke-11 dia berbohong. Saya tanya, Bapak tanya, ketika dia berbohong, apakah kita percaya lagi sama dia? Tidak. Makanya marilah kita sekarang perbaiki sifat kita, marilah kita awal. Jangan kita sekali berbuat, jangan sekali kita berbohong kepada sesama kita, teman, apalagi sesama. Baik, paham semua? Paham? Oke, ini Bapak ada kulit. Ketika nanti kelompok mana yang paling banyak benar, maka ada 2. Oke.
Siapakah nama sahabat Nabi yang mempunyai dua sifat? Ulang. Ini sahabat depan. Nama sahabat Nabi yang mempunyai dua sifat tadi tersebut. Tentunya 3, 2, 1. Tengah. Siapa? Oke, bagus. Siapakah nama sahabat yang ditanya oleh Nabi Muhammad ketika selesai berbincang dengan dan hitungan 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya, dalam surah berapa, ayat berapa firman yang Bapak jelaskan? Dalam hitungan 3, 2, 1. Siapa? Oke. Selanjutnya, pertanyaan keempat, siapa nama sahabat Nabi yang dikejar oleh Muhammad? Dalam hitungan 3, 2, 1. Coba. Kelompok 3 mana ini? Oke, satu. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menyimpulkan bahwa dari pembelajaran kita pada hari ini? Dan hitungan 3, 2, 1. Oke. Satu poin untuk kelompok 3. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Di manakah tempat dengan 3, 2, 2, 3. Oke, Bapak ada buat juara 1. Nah, selamat untuk kelompok 1 ya. Selamat untuk kelompok 2. Oke, baik. Nah, semua Bagi pindah. Marilah, dengarkan ke sini semua. Nanti dulu kalau soal perhatiannya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita biasakan bersifat jujur dimanapun itu, dengan siapapun itu, dalam kondisi apapun. Walaupun yang kita katakan sebenarnya pahit ataupun kenyataannya salah, tapi beranilah untuk bersifat jujur. Jangan pernah sesekali kita berbuat, jangan sesekali kita berbohong kepada orang lain, karena ketika kita sekalipun berbohong kepada orang lain, maka dari situlah kejujuran kita selalu akan dari kebohongan kita sekali. Oke, paham semuanya? Baik, sekianlah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan Bapak dalam perbuatan atau perkataan, Bapak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada anak-anak sekalian. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanallah.